Dengan penelitian, kita jaga lingkungan untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di stand pameran kami pada ajang pameran hasil penelitian kompetisi penelitian siswa Indonesia tahun 2021. Saya Muhammad Nabil Maulana dan rekan saya Muhammad Gilvan Ridwan dari SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Penelitian yang kami lakukan berjudul modifikasi kaleng kertas sebagai absorben logam timbal dan besi. Adapun beberapa hal yang mendorong untuk dilakukan penelitian ini adalah adanya pencemaran logam berat seperti timbal dan besi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada ekosistem, ekonomi, dan sosial masyarakat. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi kandungan logam dalam air adalah menggunakan absorben. Senyawa yang bersifat sebagai absorben dapat berasal dari alam. Salah satunya adalah kaolin yang relatif murah, namun kaolin memiliki keterbatasan pada daya absorpsinya yang relatif rendah. Tetapi, efisiensi absorpsi kaolin dapat ditingkatkan dengan modifikasi fisika maupun kimia. Di sisi lain, kertas bekas seperti HVS, koran, dan kardus banyak ditemukan di sekitar lingkungan sebagai sampah yang berpotensi untuk didaur ulang dan dimanfaatkan sebagai absorben. Dalam penelitian ini, kami mengambil studi terhadap limbah industri penyemakan kulit karena 1 ton kulit pada proses penyemakan kulit memerlukan kurang lebih 40 meter kubik air dan hanya menghasilkan 20% produk, namun sisanya menjadi limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi, efektivitas, dan pengaruh modifikasi kaolin kertas sebagai absorben logam timbal dan besi pada limbah penyemakan kulit. Metode pada penelitian ini diawali dengan aktivasi kertas dan kaolin, modifikasi kaolin kertas, dan pengujian. Pada penelitian ini, kaolin diaktifasi secara fisika dengan memanaskannya pada suhu 100 derajat Celcius selama 2,5 jam. Sementara itu, kertas diaktifasi dengan NaOH 10%. Dinetralkan dan dikeringkan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 24 jam. Sehingga diperoleh kertas kering dengan pH netral seperti ini, serta kaolin yang sudah diaktifasi dan disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat. Modifikasi dilakukan dengan perbandingan kaolin dan kertas adalah 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, dan 1:8 yang dicampur dengan Aquades, dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam, dan diserbu haluskan dengan menggunakan blender. Hasil yang diperoleh dari proses modifikasi kaolin kertas tersebut seperti ini. Berbentuk serbuk halus khas kertas dengan warna putih. Hasil modifikasi ini dari setiap kelompok modifikasi bersama kontrol air limbah tanpa pengolahan, air limbah yang diolah dengan NaOH, kertas, dan kaolin selanjutnya digunakan untuk pengujian. Pengujian daya absorben dilakukan dengan memasukkan sampel hasil modifikasi dengan perbandingan absorben dan air limbah adalah 1:8 selama 30 menit. Kemudian, dianalisis menggunakan parameter organoleptik seperti bau dan warna, keasaman, padatan terlarut, kadar oksigen, dan konsentrasi timbal dan besi. Dalam pengamatan organoleptik setelah 30 menit perlakuan, didapatkan bahwa kelompok modifikasi 1:1 dan 1:2 menunjukkan hasil pengamatan yang berbeda dari bau dan warna, dan dapat diterima dibandingkan dengan kelompok kontrol maupun dengan kelompok modifikasi yang lain.
Dan pada limbah yang diberikan perlakuan dengan modifikasi kaolin dan kertas yaitu 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, dan 1:8 memiliki pH 7,5 yang merupakan kondisi pH normal dan sudah memenuhi baku mutu air limbah industri yang memiliki batas antara 6 sampai 9. Data hasil pengukuran konsentrasi logam dengan reagent strips dikonfirmasi lebih lanjut dengan pengujian laboratorium dengan menggunakan metode standar nasional Indonesia untuk pengujian kadar logam. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada kelompok limbah asam yang merupakan sampel limbah tanpa diolah lebih dahulu menunjukkan kadar logam yang lebih tinggi. Namun, setelah pemberian perlakuan dengan modifikasi kaolin kertas, menunjukkan adanya penurunan konsentrasi logam. Selanjutnya, dilakukan analisis efektivitas absorpsi modifikasi kaolin kertas terhadap logam Bb dan Fe. Pada kelompok rasio 1:1 dan 1:3 dan 1:8, menunjukkan efektivitas absorpsi terhadap logam timbal mencapai 99%. Sementara itu, pada kelompok rasio 1:8, menunjukkan efektivitas absorpsi terhadap logam besi mencapai 69%. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016, kadar logam maksimum yang paling sesuai adalah pada kelompok modifikasi 1:8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modifikasi kaolin dengan limbah kertas berpotensi dan efektif untuk dijadikan adsorban logam timbal dan besi, serta modifikasi kaolin dengan limbah kertas memengaruhi daya absorpsi kaolin dengan rasio efektifnya adalah 1:8. Terima kasih sudah berkunjung ke stand kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.